Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Thumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah Masjid Assalam ya, yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, ana faqih ya, faqih. Insyaallah pada sore hari ini kita semua akan saling nasihat-menasihati ya. Yang belum tahu insyaallah menjadi tahu. Yang sudah tahu kita saling mengulang ya, saling mengingatkan satu sama lain sehingga majelis kita menjadi majelis tanasuh ya, saling nasihat-menasihati. Karena ana pun bisa keliru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memulai niat kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan memulai dengan mengingat ya, bahwasannya materi kita pada malam hari ini atau sore hari ini sangat erat kaitannya dengan sebuah hal atau modal yang kita semua, masing-masing kita semua itu punya, dan itu sangat berharga dan paling berharga. Apa itu? Waktu. Ya. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas tentang bulan Sya'ban. Ya. Wallahi setiap ana dengar bulan Sya'ban merinding Pak ya, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena apa? Setelah Sya'ban, Ramadan. Sekarang berapa hari lagi? Sekarang 2 Sya'ban ya kan? 3 apa 2? Iya, 28 hari lagi. Kayak baru kemarin Ramadan tahun lalu kan? Allah musta'an. Merinding Pak, selalu merinding. Sebegitu cepatnya waktu kita ini berlalu. Dan gak akan, setiap waktu yang udah kita lewati itu gak akan bisa kembali. Itu pengingat ya untuk Anda dan antum pribadi. Oleh karenanya senantiasa kita semua untuk memanfaatkan waktu kita semuanya untuk beramal soleh ya. Seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dan demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa dia? Kecuali siapa gitu ya. Gimana caranya biar kita enggak merugi? Illal ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak merugi? Mereka yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawashaw bil haqq. Apa itu? Saling berwasiat dalam hak, kebenaran. Termasuk di dalamnya adalah kesabaran. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling nasihat-menasihati satu sama lain kepada kebenaran dan kesabaran. Termasuk majelis kita insyaallah pada sore ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata tentang waktu ya. Ya ibn Adam, innama antal ayyam. Ya. Idza dhahaba waqtak dhahaba ba'dak. Wahai anak Adam, kita semua maksudnya ya. Sesungguhnya kita adalah, hari-harimu adalah kamu gitu ya. Hari-harimu adalah kamu. Apabila setiap hari atau setiap waktu kita telah berlalu, maka sebagian dari kita udah hilang.
Oleh karenanya kita sama-sama saling nasihat-nasihat itu tadi dan saling mengingatkan bahwasannya modal utama bagi kita semua untuk melewati ujian dunia ini jangan sampai kita sia-siakan, ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Bukan harta, bukan apa, bukan keluarga, bukan apa-apa. Modal kita waktu yang paling berharga. Semua bisa dicari kecuali waktu. Bahkan mereka yang sudah merasakan segalanya di dunia ini, mereka pengen banget beli waktu orang, tapi nggak bisa, gimana? Ya kan? Oleh karenanya mari kita sama-sama saling mengingatkan lagi terkait waktu tersebut. Kembali ke bulan Sya'ban, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban itu bulan keberapa? 8, betul. Oh ya, dari sekarang kita mulai yang belum terbiasa dengan bulan-bulan Hijriah dibiasakan. Di HP-nya disetting, ya. Di Google bisa disetting. Apa namanya? Bulan Hijriah. Jadi bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu sama, jumlahnya ada 12. Hanya ada perbedaan jumlah hari. Antara selisihnya 10 sampai 12 hari, ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau kita lihat bulan Hijriah itu selalu maju setiap tahunnya. Termasuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu maju. Kalau kita sandingkan dengan bulan Masehi atau bulan Syamsiyah. Yang diawali dengan bulan apa? Yang ke-1, Muharram, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Setelahnya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sya'ban, seperti yang mana kita tahu, Sya'ban, ya, dalam bahasa Arab, orang-orang Arab mengerti asal kata Sya'ban dari Sya'aba. Ya, kita bahas secara bahasa dulu. Atau apa? Dalam arti bahasa Indonesianya itu bercabang atau sebenarnya banyak, ya. Kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya banyak, karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki banyak makna. Salah satu keunikan bahasa Arab adalah satu kata bisa banyak makna, tergantung pemakaian. Bisa bercabang, bisa bersebar, bisa berkelompok, ya. Bisa juga memisahkan, gitu, ya. Jadi sebuah alasan kenapa bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban itu memang tidak ada kesepakatan kenapanya. Karena memang dahulu kala, ya, masyarakat pra-Islam sebelum datangnya Islam itu memang sudah ada yang mengerti dengan bulan ini, bulan Sya'ban. Jadi intermezzo sebentar. Sebelum Hijriah ini, Hijriah kapan ditentukan? Masa Khalifah siapa? Umar bin Khattab, ya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab itu baru ditentukan menjadi penanggalan resmi umat Islam. Lalu sebelumnya gimana? Sebelumnya udah ada. Tapi memang belum serapih setelah masanya Umar bin Khattab atas usulan Ali bin Abi Thalib. Sebelum itu, masyarakat Arab pada umumnya itu menggunakan penanggalan-penanggalan macam-macam. Nggak ada keseragaman, nggak ada kesepakatan. Jadi mereka ada yang memberikan penanggalan itu sesuai dengan fenomena apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti tahun gajah misalnya. Mereka memberi nama itu tahun gajah. Lalu di dalamnya ada tahun wabah misalnya, karena di bulan itu ada wabah belalang misalnya. Ada bulan banjir karena di tahun itu ada banjir, atau ada bulan panen, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Ada lagi yang menggunakan penanggalan-penanggalan dengan musim. Dan ini salah satu yang diambil juga menjadi penanggalan Hijriah saat ini. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu udah ada yang pakai juga sebelumnya. Rabi itu adalah musim, nama musim semi. Ya, Rabiul Awal atau bisa kita bilang Rabi itu juga rubu', ya, seperempat. Yaitu seperempat pertama, seperempat kedua. Lalu dilanjut dengan Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jamad itu dari bahasa Arab artinya beku atau musim dingin. Jadi musim dingin fase pertama awal dan musim dingin Jumadil Akhir, fase terakhir. Itu ada juga yang seperti itu, memberikan penanggalan. Ada juga yang memang sudah memakai nama-nama yang sekarang kita pakai. Salah satunya adalah bulan Sya'ban.
Ya, bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan Sya'ban? Karena tadi itu yang saya sudah bilang, bahwasannya di saat terjadinya atau saat jatuhnya bulan Rajab, yang mana sejak Arab jahiliyah itu mereka sudah mengetahui bahwasannya bulan Rajab itu adalah bulan yang haram, ya. Bulan yang dimana di situ diharamkan juga, diagungkan dan diharamkan juga berperang. Maka ketika bulan Rajab selesai, setelah bulan Rajab selesai, mereka mulai yatasya'abun, ya. Dikatakan oleh mereka adalah yatasya'abun, bersuku-suku, berkobilah-kobilah. Karena dulu memang mereka antar kobilah. Untuk apa? Untuk perang lagi. Ya ini aktivitas Arab jahiliyah. Saling perang, saling berantem satu sama lain. Makanya salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk menyatukan mereka. Itu salah satunya. Atau dikatakan juga sya'ab, yaitu berpencar. Jadi sya'ab itu bisa dikatakan juga cabang. Kalau kita mengatakan cabang pohon, sya'bus syajarah, itu bisa juga diartikan cabang-cabang pohon. Atau yang di sini yang dimaksud dengan berpencar di sini adalah apa? Mereka orang-orang Arab itu berpencar mencari air, Pak. Mencari air, mencari perbekalan. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan. Ada juga yang mengartikan bahwasannya sya'ab itu adalah pemisah. Seperti mana dulu dikatakan syu'ubul maniyah, atau pemisah antara dikatakan syu'ub itu adalah kematian. Dimaksud adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, dimaksud di sini Sya'ban yaitu adalah pemisah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang mana Rajab dikenal dengan bulan yang mulia, bulan haram, dan Ramadan juga dikenal dengan bulan yang mulia yaitu bulan puasa. Wallahu taala alam, di mana yang lebih dekat. Akan tapi tidak ada benar, tidak ada salah, itu semua bisa diterima karena penamaan saja gitu ya, penamaan saja. Ala kulli hal, jamaah sekalian, itu sebagai wawasan ya. Akan tapi yang paling harus kita ketahui adalah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bawakan kepada kita, ya. Untuk apa? Untuk pastinya kita tiru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ya yang mungkin kita mulai dengan majelis ini dengan hadis tersebut, yaitu hadis dari Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Ya. Hadis dibawakan ya oleh sahabat dan dihasankan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Saat itu Usamah bertanya kepada Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur." Aku belum pernah melihat kamu berpuasa. Ya, berpuasa dalam satu bulan di antara bulan-bulan yang lainnya seperti mana kamu berpuasa pada bulan ini, bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan kita udah ngerti, semua kita wajib puasa, ya. Dan kita tahu Rasulullah menghidupkan sunnah memang berpuasa. Akan tapi Usamah ini melihat bahwasannya di bulan Sya'ban ini Rasul SAW lebih kenceng lagi puasanya. Ya, lebih kencang lagi puasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Menjawab pertanyaan Usamah dengan kata-kata yang sangat bagus sekali, jawaban yang sangat bagus sekali. "Wahai Usamah, kamu tahu kenapa aku seperti itu?" Gitu ya. Karena
bulan itu, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan ini juga amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Masyaallah. Dan aku suka ketika amalku diangkat ke atas, ke langit ya, oleh ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku dalam keadaan berpuasa. Masyaallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini sebenarnya adalah bulan yang komplit ya, bulan yang seharusnya kita maksimalkan lebih lagi dari bulan-bulan lainnya. Salah satunya adalah dalam hadis ini dengan berpuasa. Kalau di bulan haram, apa bulan haram Pak? Apa aja? Ada 4. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, masyaallah. Kita udah ngerti semuanya. Memang di situ diagungkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, ya, dianjurkan juga berpuasa. Tapi ini yang jarang dibahas, bulan Sya'ban. Bahkan hingga sampai saat ini pula masih jarang, yang terkadang saya masih jarang ya, dalam arti masih sedikit, masih kalah banyak gitu ya yang membahas Sya'ban daripada bulan-bulan lainnya. Sesuai yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu an." Bulan ini banyak orang lalai, banyak orang lupa. Habis ngejar target di bulan Rajab, memaksimalkan bulan haram, dan itu bagus, ya, bagus. Terus udah lupa. Pengen istirahat dulu di bulan Sya'ban, ya. Nantilah persiapan Ramadan. Slow dulu gitu ya. Padahal justru Rajab ini, Sya'ban ini ya, kita dikencengin lagi untuk persiapan bulan Ramadannya. Karena apa? Ada momentum yang sangat harus kita manfaatkan atau maksimalkan, yaitu apa? Diangkatnya amalan-amalan kita. Diangkatnya amalan, Pak. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian apa aja? Ada yang tahu? Senin dan Kamis, Masya Allah. Senin dan Kamis. Mingguan, itu mingguan. Harian. Waktu, enggak harian, Pak. Waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh dan waktu asar. Mingguan, hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis. Tahunan ketika bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Catat tuh, Pak. Nanti biar lebih semangat lagi salat subuhnya ya. Oleh karenanya Rasul SAW memaksimalkan bulan Sya'ban ini dengan berpuasa. Seperti mana yang dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ibunda kita ya, Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Lihat. Bahwasanya ibunda kita Aisyah bersaksi ya, menjelaskan bahwasannya Rasul SAW, aku tidak pernah melihat Rasul SAW menyempurnakan sebuah puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul SAW berpuasa dalam bulan-bulan lain selain bulan Ramadan lebih banyak puasanya kecuali di Sya'ban. Ramadan full puasa wajib. Lalu ternyata bulan apa yang Rasul SAW setelah itu maksimalkan di dalamnya ibadah puasa? Yaitu justru malah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan diriwayatkan juga bahwasannya kana yasumu Sya'ban kullahu, bahwasannya Rasul SAW
berpuasa dalam 1 bulan Sya'ban itu semuanya. Kana yasumu Sya'ban illa qalil, kecuali beberapa hari saja. Jadi hampir semuanya. Hampir semuanya. Masya Allah. Ya puasa Daud. Kalau hanya puasa Daud saja, cuma berapa hari Pak 1 bulan paling? 15. Apakah itu semuanya bisa dibilang? Sedangkan di sini di hadis ini hadis sahih ya. Hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan bahwasanya Sya'ban kullah, semuanya illa qalil, kecuali sedikit hari saja. Puasa Daud. Dilanjut mungkin puasa Senin dan Kamis. Dilanjut ayamul bid. Itu sunnah Nabi SAW di bulan Sya'ban. Salah satu sunnah Nabi SAW di bulan Sya'ban. Sehingga apa? Di sini dikatakan bahwasannya sehingga seolah-olah bahwasannya ibunda kita Aisyah melihat seolah-olah Nabi Muhammad itu berpuasa 2 bulan ya, Sya'ban dan Ramadan. Tapi nggak boleh ya puasa sebulan full kecuali bulan Ramadan. Oleh karenanya beberapa hari sebelum Ramadan harus diselingi. Atau apabila kita tidak terbiasa, misalnya kita mau mempraktekkan puasa Nabi SAW, memaksimalkan bulan Sya'ban, itu tadi ya, kalau bisa Senin Kamis, puasa Daud, ayamul bid, Senin Kamis. Tapi ketika sudah mulai mendekati bulan Ramadan, mungkin tanggal 28 Sya'ban gitu ya, 29 udah stop. Agar apa? Agar kita tidak seolah-olah tidak menambah bulan Ramadan tersebut ya. Karena memang anjurannya bulan Ramadan adalah paling maksimalnya 30 hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Sya'ban, banyak para ulama ya yang menjelaskan bahwasannya puasa di bulan Sya'ban itu adalah ibadah yang paling mulia, ibadah sunnah yang paling mulia, ibadah sunnah puasa yang paling mulia dari puasa-puasa sunnah lainnya. Kenapa begitu? Karena diumpamakan bahwasannya ini seperti sunnah rawatib dalam sholat ya. Karena ini sunnah yang menempel dengan sunnah wajib, sebuah amalan sunnah yang menempel dengan amalan wajib. Seperti mana kita memiliki sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah ketika sholat, ya kan? Begitu juga puasa. Kalau Sya'ban itu sebelum Ramadan, maka berpuasa di bulan Sya'ban itu ibarat adalah qabliyahnya. Lalu setelahnya kita lanjut dengan ibadah wajib yang sangat mulia di bulan Ramadan, berpuasa Ramadan. Lalu setelahnya dilanjut dengan apa? Syawal. Apa puasa di bulan Syawal? 6 hari di bulan Syawal. Oleh karenanya bagi siapa? Kita semua, kita himbau semua, nasihat untuk anak pribadi dan jamaah semuanya yang ingin lebih menyempurnakan ibadah wajibnya. Pak, nggak ada yang bisa sempurna, ya kan? Siapa yang bisa jamin puasa Ramadan kita sempurna? Ketika kita puasa di bulan Ramadan, lisan kita, ya kan? Kita puasa memang, tapi kita manusia, lisan kita, telinga kita, ya kan? Perbuatan kita, tanpa kita sadari, tanpa kita sadari ya, kita luput gitu ya. Walaupun di bulan Ramadan. Oleh karenanya, salah satu faidah atau salah satu fungsi amalan sunnah seperti mana yang dikatakan bahwasannya amalan sunnah itu salah satu fungsinya adalah untuk menyempurna ibadah wajib. Seperti mana salat kita, kalau kita nggak sempurna, kita sempurnakan dengan salat sunnah kita. Begitu juga puasa wajib kita. Siapa yang ingin puasa wajib kita, menyempurnakan puasa wajib kita sempurnakan dengan puasa
sunnah kita. Begitu juga puasa di bulan Sya'ban, jemaah sekalian. Itu sebagai apa? Kita sebut pemanasan, ya. Pemanasan. Pemanasan sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Semuanya butuh latihan, butuh pembiasaan. Nggak ada atlet Pak ya yang tiba-tiba main bola jago, ya kan? Nggak ada seorang ahli yang tiba-tiba bisa jadi ahli. Semuanya butuh latihan. Begitu juga kita yang punya cita-cita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan, jangan harap kalau sebelumnya nggak pernah puasa, ya sebelumnya nggak pernah latihan menahan diri. Puasa itu apa sih Pak? Ya kan? Habsun nafs, menahan nafsu dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menahan tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang paling penting adalah menahan nafsunya. Kalau kita nggak latihan dari sekarang bisa menahan nafsu, gimana nanti Ramadan? Masa mau gitu-gitu aja, gitu ya. Ini nasihat untuk anda pribadi tentunya ya. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Di bulan Sya'ban, para sahabat dahulu, para salafun saleh menyebutkan bahwasanya Sya'ban adalah syahrul qurra. Bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi nggak cuma puasa, Pak. Akan tapi para salaf dahulu, para orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu sudah mulai membaca Al-Qur'an itu dari bulan Sya'ban. Makanya kalau kita pernah dengar Imam Syafi'i khatam dalam sehari berapa 2 kali ya. Lalu imam-imam yang lainnya, lalu para orang-orang saleh lainnya 2 hari sekali. Itu bukan mereka tiba-tiba baca di bulan Ramadan langsung bisa segitu. Enggak. Karena memang sebelumnya setiap hari mereka membaca Al-Quran, membiasakan diri dengan bacaan Al-Quran. Oleh karenanya, yang heran gitu ya, kok aneh nggak bisa hatam ya di bulan Ramadan? Ya dibiasain dari sekarang. Mumpung sekarang masih awal bulan Sya'ban, latihan, pemanasan. Kalau kita lari jogging, nggak pernah pemanasan, sakit tuh ya. Sakit perutnya, sakit punggungnya, sakit kakinya, ya kan? Begitu juga olahraga lainnya, kaget badannya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kita nggak kebiasa dengan ibadah-ibadah yang akan nanti kita biasakan di bulan Ramadan dari sekarang, maka kita jangan harap kita bisa memaksimalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkataan para ulama tentang bulan Sya'ban ya. Salah satunya adalah Abu Bakar Al-Balkhi yang berkata bahwasanya syahrul Rajab syahruz zar' ya. Bulan Rajab itu bulannya menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrus suqi'. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya menyiram ya, memupuk, menyiram ya. Syahrul Ramadan syahrul hisadiz zar'. Dan justru di bulan Ramadan adalah bulannya kita panen. Jadi jangan kebalik. Kita 1 Ramadan baru mulai nanam. Kapan panennya? Gak panen-panen. Ya. Justru di bulan Ramadan kita udah kebiasa. Kalau di bulan Ramadan nanti kita mau sholat taraweh, dilanjut qiyamul lail malamnya, biasain dari sekarang qiyamul lail. Barang 2 rakaat, lanjut witir. Disemai dari sekarang ya. Dilatih dari sekarang, dipupuk dari sekarang. Masalu syahr Rajab karih. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Dan perumpamaan bulan Sya'ban masalul ghaim, seperti awan mendung. Bulan Sya'ban seperti awan mendung. Wa masalul Ramadan mithlul matar. Dan di bulan Ramadan seperti hujan, ya. Jadi kita tumpuk dari sekarang, kita biasakan amalan kita kumpulkan amalan kita dari sekarang.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. eh, Berkaitan tentang puasa juga sebagai pengingat ya. Barang siapa yang masih memiliki hutang ya, hutang puasa, maka waktu bulan Sya'ban ini adalah waktu terakhir untuk kita mengqadha'nya. Karena apa? Karena haram ya hukumnya kita belum mengqadha' bulan Ramadan, puasa Ramadan di tahun sebelumnya hingga datang Ramadan lagi, kecuali ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa uzur, maka berdosa kita ya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya bagi ibu-ibu terutama ya, jamaah akhwat sekalian yang masih punya hutang, coba dilihat lagi kalendernya, dicek, lalu disempurnakan di waktu-waktu yang ada tersisa ini. Oke. Setelahnya adalah pembahasan yang cukup hangat di kalangan kita setiap datangnya bulan Sya'ban, yaitu apa? Nisfu Sya'ban. Ya. Ribut terus nih, nisfu Sya'ban diributin terus saja kan. Apa itu arti nisfu Sya'ban, Pak? Nisfun dalam bahasa Arab artinya adalah setengah. Setengah, ya. Nisfu Sya'ban, setengahnya bulan Sya'ban. Berarti tanggal berapa, Pak? 15, ya. Dicatat nih ya, tanggal 15 Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu maksudnya pertengahan bulan Sya'ban, bukan apa-apa. Bahasa Arab artinya nisfu Sya'ban, tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Jadi terkait nisfu Sya'ban ini ya, ada hadis ya yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban tersebut. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna Allah la yattali' ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li ibadihi illa itsnain. Musyrikin wa musyahin." Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi min hadis Mu'adz marfu'. Hadis sahih ya. Walaupun banyak hadis dhaif, bahkan hadis maudhu tentang malam nisfu Sya'ban, tentang nisfu Sya'ban terutama, akan tapi cukuplah kita dengan satu hadis ini dulu. Karena itu kalau kita bahas panjang. Intinya Pak, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengecek hambanya ya, mengecek pada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Melihat hambanya, mengecek hambanya, memperhatikan hambanya, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Illa itsnain katanya, kata Rasulullah SAW, kecuali dua jenis orang yang gak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Siapa itu? Musyrik wa musyahin. Musyrik, orang yang berbuat syirik. Wa musyahin. Musyahin itu Pak ya, itu adalah orang yang kalau bisa kita artikan adalah orang yang bertikai ya. Orang yang berseteru. Orang yang suka bertikai dan berseteru. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, siapa yang gak mau ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam 15? Kita catat sekarang berarti berapa? 13 hari lagi ya, 12 hari lagi. Malamnya kan malam 15. Kita semua menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita cara mendapatkan ampunan tersebut? Pertama, pastinya kita maksimalkan ibadah kita. Ini yang selalu menjadi bincangan. Ada nggak amalan tertentu? Nah, ya, ada nggak ibadah-ibadah tertentu, amalan tertentu? Wallahu taala alam. Kalau Bapak Ibu semua ada yang punya hadis sahih tentang amalan terkhusus malam nisfu Sya'ban, boleh berikan ke ana. Tapi sampai sekarang ana belum mendapatkan amalan tertentu. Banyak kayak hadis-hadis yang palsu, lemah bahkan palsu tentang malam nisfu Sya'ban. Ada yang sholat 10 rakaat, membaca Al-Ikhlas 100 kali, ya, membaca surat-surat tertentu 100 kali. Wallahu alam, itu hadisnya semua dhaif dan lemah.
Akan tapi yang kita tahu tentang malam nisfu Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunannya bagi kita semua yang bisa memaksimalkannya, kecuali dua. Orang yang berbuat syirik, musyrik, dan orang yang bertikai. Siapa Pak orang yang bertikai? Ya. Oke, ini hati-hati dari sekarang ya. Adalah orang yang berseteru, bertikai masalah urusan dunia. Urusan dunia apapun itu. Siapapun itu, apapun itu. Oleh karenanya ingat-ingat ya, dari sekarang coba kita maafkan satu persatu. Urusan dunia kecil, Pak. Kecuali hutang dibayar ya. Hutang bayar, lunasin, hutang gitu ya. Tapi perkara-perkara lainnya, apalagi perkara kecil ya, di jalan nggak nyapa, jadi musuhan, apalagi keinjak kakinya, marahan, musuhan, aneh Pak ya, capek gitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang kecil mungkin yang dari yang sepele sampai yang besar, kalau itu urusan dunia, ayo coba kita maafkan saudara kita. Terutama nanti di bulan di pertengahan bulan Sya'ban. Termasuk juga antara suami dan istri. Ini yang paling sulit mungkin ya. Karena ada aja perkara di rumah ya. Debat terus tiap malam gitu ya. Itu juga berusaha untuk kita ingat ya, kita catat tuh. Jangan sampai bulan ini berantem terus gitu ya. Ayo, ini momentum buat kita buat harmonis lagi rumah tangga gitu ya. Termasuk juga dengan mungkin yang belum menikah dengan orang tua. Kita maafkan orang tua kita, ya kan? Kita beri pemakluman, ya. Dia orang tua gitu. Mau bagaimanapun mereka adalah orang tua. Mau ketidaksepakatan apapun, mereka adalah orang tua. Orang tua kita banyak hadis, dalil segala macam ya. Dilarang kita meninggikan suara di depan mereka, ya kan? Wahfid janahak ya. Maka rendahkanlah kepakan sayapmu, insyaallah. Di depan orang tua kita. Jangan belaga ya. Ada kisah menarik Abu Hanifah, salah satu imam mazhab yang 4. Ada yang pernah dengar? Kisah unik tentang ibunya Abu Hanifah. Di saat itu ibundanya Al-Imam Abu Hanifah terjatuh pada menyalahi sumpah ya, menyalahi sumpah. Lalu Al-Imam Abu Hanifah memberitahukan kafaratnya ya. Seperti mana yang diajarkan, yang ada yang tertera dalam hadis. Tapi ibunya gak mau dengar. Ya, gak mau dengar. La arda illa gimana dia tuh? Aku tidak ridha dengan jawabanmu. Aku ingin jawaban dari Zur'atul Qas. Di zaman itu ada seorang ulama namanya Zur'atul Qas. Ada yang pernah dengar Zur'atul Qas? Tapi ada yang pernah dengar Imam Abu Hanifah? Semua pernah dengar ya? Nggak ada yang pernah dengar dari kita Zur'atul Qas gitu ya. Istilahnya anaknya ini ahli fikih. Ahli fikih seluruh Timur Tengah saat itu gitu ya, seluruh Irak. Tapi orang tuanya malah pengen siapa? Istilahnya ulama yang mungkin tidak terkenal. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah? Apakah beliau terus ngelobi orang tuanya? Apakah terus Imam Abu Hanifah bilang, "Bu, saya loh punya banyak tulisan gitu ya. Bu, buku saya loh ratusan." Dia siapa? Enggak kayak gitu. Dengan lemah lembutnya dia enggak mendebat ibunya, malah sama Imam Abu Hanifah dibawa ibunya ke orang tersebut, Zur'atul Qas. Bahkan Zur'ah ini kaget ketika Imam Abu Hanifah datang ke depannya. Dan mengatakan ke ibunya, "Wahai ibu, bagaimana aku bisa memberikan jawaban kepadamu sedangkan di sampingmu ini ada faqihul Kufah. Ada orang yang paling faqih, ada orang yang paling mengerti tentang fikih di Kufah, di Irak saat itu. Semua orang belajar dari Abu Hanifah." Ya, istilahnya nggak ada yang lebih alim saat itu dari Abu Hanifah. Tapi dengan kelemah lembutan Abu Hanifah ya, di depan orang tuanya diajak dia
Yang pada akhirnya sama jawabannya Zuratul Qas dengan Abu Hanifah. Itu salah satu contoh ya bagi kita, terutama di bulan di nisfu Sya'ban ini ya. Kembali ke topik, untuk kita berhati-hati terhadap permasalahan sesama makhluk, pertikaian-pertikaian yang nggak perlu, pertikaian-pertikaian duniawi dihindari. Agar apa? Kita tidak lain dan tidak bukan kita mengincar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang harus kita hindari dari pertikaian adalah apa, Pak? Amalan-amalan bid'ah. Apa hubungannya sama pertikaian? Tanpa kita sadari, terkadang amalan-amalan yang diada-adakan atau sesuatu ajaran-ajaran baru yang tidak ada dalilnya itu suka mengundang pertikaian. Ya. Oleh karenanya, mari kita diskusikan secara kekeluargaan gitu ya. Kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada tuntunannya, kita kaji lagi bahwasanya agama Islam adalah agama yang logis. Gimana kita bisa, bagaimana amalan kita mau diterima kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan itu? Kita beribadah buat siapa gitu ya? Kenapa kita sok tahu? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menjelaskan bahwasanya ini loh amalan yang disunahkan. Nabi kita Muhammad SAW udah menjelaskan inilah amalan-amalan yang ada, yang udah aku contohkan. Kenapa kita harus melakukan amalan yang nggak ada contohnya sama sekali? Oleh karenanya salah satu hal yang harus kita hindari juga, yang harus kita notice, ya harus kita perhatikan adalah kita hindari segala macam sebab problem yang bisa membawa kita kepada pertikaian. Azan, silakan. Muadzin, betul. Ya, jamaah Masjid As-Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi melanjutkan hadis tersebut, bahwasannya dua golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban, setelahnya adalah musyrik. Yang pertama adalah musyrik. Justru musyrik ini yang paling bahaya. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil ya termasuk riya di dalamnya, ya kan, riya, sum'ah dan lain sebagainya, dan syirik besar. Kita hindari semuanya. Insyaallah kita bisa ya terhindar dari amalan-amalan tersebut sekuat tenaga ya, kita hindari. Seperti itu jamaah sekalian tentang malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya ulama berbeda pendapat karena banyaknya redaksi yang minimnya redaksi dan banyaknya hadis dhaif dan palsu di sini. Ada yang mengatakan tidak ada ya. Dari perbedaan pendapat tersebut ada yang mengatakan ada atas hadis ini, tapi dengan catatan bahwasannya amalan-amalan yang ada di dalamnya itu tidak ada yang dikhususkan, tidak ada amalan khusus apapun di malam nisfu Sya'ban. Akan tapi apa yang menunjang kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa lakukan ya. Yang pastinya yang ada tuntunan, yang ada ajarannya gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba malam nisfu Sya'ban kita sholat maghrib 6 rakaat, jangan ya. Jangan tiba-tiba kita ngide gitu ya, mumpung malam nisfu Sya'ban, enggak boleh. Jadi apapun yang kita bisa maksimalkan, terutama apa? Yang paling mudah kita untuk mendapatkan ampunan, istighfar. Seperti mana yang Rasul SAW selalu lakukan ya. Rasul SAW, Rasul ya, manusia terbaik di muka bumi, sekali duduk bisa beristighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih innaka anta tawwabur rahim. Istighfar, perbanyak istighfar ya di malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemberat amal ibadah kita, sehingga kita bisa dikumpulkan kelak di hari akhir bersama para siddiqin, para syuhada dan para orang-orang saleh. Amin. Seperti itu Pak, ada yang mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya tentang materi hari ini atau apapun lah, boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Masyarakat kita itu kebanyakan baca Yasin kali terus bawa air. Nah, itu gimana Ustaz, tolong jelaskan. Iya. Soalnya saya dulu juga pernah. Iya baik. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan terutama surat Yasin ya. Surat Yasin adalah surat yang agung. Kalau kita semua, jangan kita alergi sama surat Yasin ya. Coba Bapak semua sekalian, Bapak Ibu semua sekalian,
Baca, buka Al-Quran, buka surat Yasin, baca maknanya. Coba resapi, Masya Allah. Surat Yasin surat yang sangat bagus sekali, indah sekali. Akan tapi terkait amalan tersebut dengan surat Yasin, kita butuh yang namanya dalil. Makanya tadi saya bilang ke Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua punya dalilnya tentang membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban 100 kali, misalnya 10 kali, 100 kali, coba berikan ke saya. Kalau itu sahih, ya udah, kenapa nggak kita amalkan? Tapi kalau itu dhaif atau itu malah palsu hadisnya, tidak ada tuntunannya, coba ada amalan yang lebih, yang lebih dianjurkan lagi. Kalau mau baca surat Yasin nggak apa-apa, baca aja. Tapi jangan dikhususkan, jangan dikhususkan. Nggak ada yang larang kok baca surat Yasin. Malam ini juga nggak ada yang larang. Malam besok juga nggak ada yang larang. Malam Jumat juga nggak ada yang larang. Tapi jangan kita khususkan. Baca, bagus lagi baca, resapi maknanya, baca tafsirnya, wah, mumtaz, bagus, top. Nanti kita buka kajian surat Yasin sini. Gitu Pak ya. Jadi selama itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, tidak ada ajarannya, jangan kita mengkhususkan sebuah ajaran, sebuah ibadah tertentu tanpa sebuah dalil. Gitu Pak. Apalagi sampai ngehardik yang nggak ikut gitu ya, wah itu parah. Itu ditakutkan masuk ke tadi itu ya, musyahin. Ada soal tertulis. Mudah-mudahan Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Di bulan Ramadan, apakah kalau kita sudah sholat tarawih boleh sholat tahajud lagi? Oh, sudah mengerjakan sholat tarawih boleh sholat tahajud lagi? Boleh Pak ya? Boleh. Di bulan Ramadan nanti, ketika kita sudah melakukan sholat tarawih, itu kita boleh melakukan sholat tahajud lagi, qiyamul lail. Boleh. Boleh. Tapi tidak witir, betul. Kalau kita sudah witir bersama imam di sholat tarawih kita, ya, kita nanti ketika sholat tahajud tidak perlu sholat witir lagi. Silahkan diperbanyak. Kalau mau memperbanyak, silahkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Betul, betul. Membaca saja apa dengan tafsirnya apa? Oh, bagus. Tadabburinya Pak Ustaz. Yang lama 3 kali, 4 kali. Iya. Jadi Al-Quran itu setiap muamalah interaksi kita terhadap Al-Quran itu semua berpahala Pak. Walaupun kita membaca, bahkan membacanya aja, kita nggak, bahkan dengan membacanya aja, mau kita lancar, mau kita nggak lancar, itu dapat pahala. Bahkan nggak lancar, kita terbata-bata, itu dapat 2 pahala. Ya, jadi Masya Allah, nggak ada ruginya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, oleh karena kalau misalnya kita bingung, kita mau baca Al-Quran atau baca ayat atau baca maknanya ya, atau kita baca tafsirnya ya, lakukan apa yang kita suka. Selama itu interaksi terhadap Al-Quran, lakukan. Ya, lakukan. Tentu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ya, niat kita ikhlas. Jangan buat yang lain-lainnya lagi. Ah, saya baca ini ah, baca apa? Baca maknanya buat upload story di WA gitu ya, jangan. Jangan. Buat kita, biar kita bisa tambah ilmu ya. Biar kita nggak bodoh gitu ya, biar kita, kan tujuan kita untuk belajar itu kan mengangkat kebodohan Pak dari diri kita masing-masing. Setelah kita berhasil mengangkat kebodohan dari diri kita bantu orang lain. Mungkin ada yang belum tahu ya, mungkin ada yang harus kita ingatkan, baru kita bismillah, setelah kita pelajari baru kita share faedah-faedah yang kita dapat dari pembelajaran kita, pembacaan tafsir kita, pembacaan ayat Al-Quran kita. Jadi membaca Pak, boleh, silahkan dimaksimalkan baca Al-Qurannya. Kalau masih ada waktu, silahkan baca ayat-ayatnya, tadabburi maknanya satu persatu ya. Kalau masih ada waktu lagi, dengarkan kajian-kajian tafsirnya, pelajari asbabun nuzul, sebab kenapa ayat tersebut bisa turun ya, ya, dan segala macam korelasinya terhadap hukum-hukum Islam. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi?
Di malam nisfu Sya'ban boleh puasa nggak? Di hari nisfu Sya'ban boleh puasa nggak? Puasa apa? Sahih. Jadi di pertengahan bulan Sya'ban atau ketika hari 15 kita boleh puasa, tapi bukan puasa nisfu Sya'ban karena nggak ada anjurannya puasa nisfu Sya'ban, nggak ada. Tapi di pertengahan bulan tersebut ada puasa sunnah yang dianjurkan setiap bulannya, yaitu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa itu. Niatkan puasa Ayyamul Bid. Ada lagi pertanyaan? Allah. Assalamualaikum. Apa? Oh, pernah hutang puasa Ramadan yang sudah lama? Iya, tetap harus dibayar. Iya, jadi bagi jamaah sekalian yang dahulu kala ya, ketika belum mengerti mungkin ya, itu pernah punya utang puasa Ramadan, dibayarkan Pak ya. Memang perbedaan pendapat para ulama di sini ya terkait membayar hutang bulan puasa Ramadan ketika sudah lama gitu ya, udah lampau. Allah alam, ada yang berpendapat bahwasanya kita tetap harus membayarkannya. Lalu dilanjutkan, pertama harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu dosa. Lalu kita berusaha untuk menghitungnya, berapa? Diingat-ingat berapa puasanya. Nah, kalau nggak ingat, Allah alam, silakan kafarat Pak ya, membayar kafarat. Ya. Membayar kafarat, memberi makan fakir miskin. Allah taala alam. Yang pasti pertama tobat Pak. Tobat ya. Tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau tobat kita sahih, tobatan nasuha ya. Tobat yang benar-benar tobat. Karena kita semua punya masa kelam ya. Enggak boleh kita ketawakan, enggak boleh kita caci maki. Semua kita punya masa lalu, punya kesalahan. Oleh karenanya yang pernah punya kesalahan tersebut silahkan ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taubat. Kalau ada hak-hak Allah yang belum ditunaikan, usahakan kita tunaikan. Kita ingat-ingat berapa hari. Ya. Jadi amalan ibadah wajib dan ibadah sunnah itu nggak bisa digabung, Pak. Iya. Ya, jadi amalan wajib dan ibadah sunnah tidak bisa digabung. Hukumnya juga beda ya. Kalau ibadah sunnah, puasa sunnah kita boleh batalin. Kalau kita ada uzur tiba-tiba di tengah jalan, kita boleh batalin. Tapi kalau kita lagi qadha puasa wajib, kita nggak boleh asal batalin. Itu hukumnya kita kayak lagi puasa wajib, kecuali ada uzur. Kalau tanpa uzur nggak boleh kita batalin. Makanya bagi jamaah akhwat ya, ibu-ibu sekalian, kalau mau bayar puasa qadha, mengqadha puasa, membayar hutang puasa Ramadan, puasa wajib, izin dulu ke suaminya. Ya, izin dulu. Boleh nggak saya membayar puasa wajib ya? Karena takutnya ada hajat yang harus ditunaikan oleh suami gitu kan. Dan nggak boleh dia membatalkan di tengah hari ketika sedang mengqadha. Sebenarnya puasa sunnah juga harus izin ya. Istri yang baik ketika mau puasa sunnah pun harus izin kepada suaminya. Karena Aisyah juga yang mengatakan bahwasannya kenapa Aisyah belum membayar hutangnya di bulan sebelum-sebelumnya. Kenapa Aisyah membayar hutangnya di bulan Sya'ban? Karena Aisyah menghargai Rasul SAW. Karena sebelum-sebelumnya Aisyah takut kalau lagi puasa Ramadan, kalau lagi membayar puasa Ramadan, hutangnya di puasa Ramadan, ada panggilan dari Rasul SAW untuk melayani Rasul. Oleh karenanya Aisyah mengakhirkan itu semua sampai di last minute-nya ya, untuk membayar hutang tersebut, lalu minta izin kepada Rasul untuk membayarkan hutangnya di puasa Ramadan. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Oke, boleh satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan-amalan yang ya, amalan-amalan apapun itu ya, entah itu zikir ya, zikir
selama zikirnya itu adalah zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau tahlil la ilaha illallah, apalagi salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Allahumma shalli wa sallim, dan lain sebagainya. Selama lafaz-lafaz tersebut disyariatkan dan disunahkan kita untuk memperbanyak, perbanyak. Ya, termasuk juga membaca Al-Qur'an, ya. Membaca Al-Qur'an, apapun itu, enggak cuma Yasin ya. Enggak cuma Yasin, apapun itu membaca Al-Qur'an. Kalau kita bisa memperbanyak, perbanyak. Begitu juga sholat malam, ya. Kalau kita bisa memperbanyak, perbanyak. Satu batasannya, Pak. Jangan sampai kita mengkhususkan atau apa istilahnya? Ya, mengkhususkan amalan tersebut di hari itu. Mengharuskan atau apalagi sampai mewajibkan, itu kita nggak boleh. Silakan, Bapak mau baca Yasin, silakan baca Yasin. Tapi kita harus yakini bahwasannya ya ini kita membaca Yasin adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Dengan fadilahnya tentunya. Ada fadilah membaca Yasin, ada. Tapi bukan berarti karena ini malam nisfu Sya'ban saya harus membaca Yasin, tidak. Tidak harus. Tidak ada keharusan tersebut. Jadi apabila kalau sudah kita terjatuh kepada keharusan-keharusan tertentu, menghidupkan apa yang tidak ada sebelumnya gitu ya. Sampai kita mengeluarkan dana, sampai kita mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan umat. Wallahu alam, saya pikir ini berlebih-lebihan ya. Saya pikir ini berlebih-lebihan, apalagi sampai mengganggu, sampai membebani, tidak perlu ya. Tidak perlu. Jadi kalau mau ya menghidupkan sunnah, banyak sunnah yang lain yang bisa kita lakukan yang udah jelas adanya gitu loh, Pak. Yang udah jelas gitu ya. Kita tahlil sebanyak-banyaknya di rumah. La ilaha illallah, kita fahami, kita resapi maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pelajari apa makna la ilaha illallah di dalam kandungannya. Ada filosofi akidah yang tersirat dalam situ, banyak banget. Kita pelajari tersebut, maknanya, kandungannya ya. Ayat-ayat yang berkaitan tentang tersebut kita pelajari. Ya, istighfar, memperbanyak istighfar. Kita resapi setiap kita istighfar, astagfirullah. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Kita resapi. Kita ingat-ingat, introspeksi diri, astagfirullah, dosa kita 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4, dosa 5. Kita resapi. Maaf ya, kadang kita nggak tahu maknanya. Iya, nggak apa-apa gitu. Kadang kita harus belajar. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwa banyak lafaz yang terkadang nggak sempurna maknanya gitu ya. Tapi kita menganggap itu zikir. Kadang Allah apa? Kita nggak memuji Allah sebenarnya, belum memuji gitu ya. Lengkapi subhanallah atau alhamdulillah wala ilaha illallah. Lengkapi. Ya, ada lafaz-lafaz zikir-zikir ya yang disyariatkan. Wallahu taala alam. Oke, jamaah sekalian, mungkin Anda cukupi, kurang lebihnya Anda mohon maaf kalau ada salah kata bisa sampaikan ke Anda sendiri pribadi. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan sisa-sisa waktu kita, dan yang pasti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan dengan kondisi yang fit ya, dengan kondisi yang fit, dengan semangat yang prima, maksimal, kita bisa memaksimalkan dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.